Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan YouTuber, jumpa lagi dengan Newbie Ngonten. Apa kabar kalian kawan-kawan? Pada hari ini semoga senantiasa sehat selalu. Oke, baik kawan-kawan. Banyak yang sudah kawan-kawan lalui dan kawan-kawan terapkan agar channel kalian tetap stabil, tidak stagnan, ya. Itu adalah harapan semua dari YouTuber, entah itu yang belum monet maupun yang sudah monet. Adalah intinya yang ramai ya. Tetapi ketika ada fase di mana kawan-kawan, channel kawan-kawan maupun video kawan-kawan mengalami perubahan ke arah yang lebih bisa dikatakan tidak lebih baik. Artinya menurun misalnya dalam hal view ataupun subscriber. Nah, inilah yang kemudian kawan-kawan berusaha untuk mencari tahu kenapa kok bisa begini. Yang jelas kawan-kawan perlu untuk mencari tahu karena disinilah kemudian kawan-kawan sudah satu langkah untuk menuju sukses yaitu selalu belajar, belajar, belajar. Nah, kali ini kita sesuai apa yang kalian kawan-kawan lihat lah. Seringkali kawan-kawan saya kira semuanya sudah sering menonton cara memperbaiki view atau kenapa view itu turun. Kawan-kawan pasti sudah sering menonton dan sudah sering melihat thumbnail-thumbnail ataupun video-video dari tutorial-tutorial para senior, para darky, ya. View turun, nah, misalnya ada judul view turun, pasti kamu belum setting ini. Ya. View kamu menurun drastis, pasti gara-gara begini. View turun atau video kamu sepi, pasti belum setting ini, belum setting itu, belum setting ini dan itu. Iya kan? Tapi apa yang kalian dapatkan? Apakah kalian sudah mempraktekannya? Apa yang telah disampaikan dalam strategi-strategi bahwa sepi itu gara-gara beberapa faktor yang mereka lakukan. Saya sendiri juga sering menontonnya dan juga mencoba menerapkan apa yang tetapi apa yang terjadi? Toh sama saja. Nggak ada perubahan. Dalam hal ini ya, misalnya yang bersifat apa melakukan hal-hal yang seringkali dikatakan yang tidak menyalahi aturan YouTube atau yang disarankan oleh YouTube. Apa itu? Setting apa? Setting ini dan setting itu. Antara lain SEO, tag, hashtag. Hmm? Udah dilakukan, tapi tetap masih sepi. Apa alasan mereka berikutnya? Thumbnail kurang menarik, thumbnail kurang menarik. Menarik, menarik. Yang menarik itu yang bagaimana thumbnail yang menarik itu? Sekarang banyak thumbnail yang menarik, yang bagus, itu di Canva. Sudah digunakan semuanya oleh YouTuber-YouTuber pemula yang berusaha untuk memperbaiki thumbnailnya. Tapi masih sepi toh. Hah? Di Canva itu kan ada banyak thumbnail bagus-bagus, tinggal ganti saja tulisannya. Toh nyatanya, bagaimana? Ya, thumbnailnya harus menarik. Menarik itu yang bagaimana? Menarik itu, ya, menarik menurut YouTube. Tapi kan tidak belum tentu menarik. Menarik untuk yang membuat atau sudah sempurna menurut kreator si pembuat belum tentu menarik bagi si penonton. Tapi tujuannya thumbnail kan sekali pandang ya. Sekali pandang. Thumbnail itu kan menariknya kalau dilihat dari itu menarik menurut mereka adalah ketika orang melihat thumbnail itu ada kesan atau ada keinginan untuk mengklik. Nah, yang ciri yang model begitu itu yang bagaimana? Apakah gambarnya yang vulgar, thumbnailnya itu, atau picture-nya yang penuh dengan tanda tanya, atau entah bagaimana? Nggak ada yang tahu. Yang menarik. Banyak thumbnail-thumbnail yang bagus. Cuma apakah kemudian orang yang menontonnya akan menonton?
melihat sekilas apakah kemudian akan mengkliknya. Tujuan thumbnail kata mereka adalah itu kan, thumbnail yang menarik supaya diklik kemudian supaya ditonton. Ya, tapi sebenarnya kan nggak hanya itu. Kalau sudah menonton, itu adalah harapannya ditonton sampai habis. Kemudian setelah menonton habis, dia tertarik melalui kesan pertama menonton video kita itu misalnya. Itu akan mencari lagi video yang lain dari channel kita, yang ada di channel kita. Itu maksudnya bahwa thumbnail itu mewakili karakter video kita. Kalau thumbnail bagus kemudian diklik ternyata isinya begitu-begitu saja, kan ya percuma, nggak sesuai harapan. Yang pertama kali oke ditonton, setelah itu boro-boro mau mengklik kunjung lagi nggak mau, kan seperti itu. Jadi begitu ya. Jadi jangan memfokuskan atau mengandalkan atau mendewakan bahwa udahlah perbaiki thumbnailnya dulu. Udahlah belajar thumbnail dulu. Thumbnail itu bisa dilakukan sambil belajar ketika sudah terbiasa berkarya, fokus, mengupload video secara konsisten. Thumbnail itu nanti akan diperbaiki secara bertahap. Kan itu. Malah yang tidak pakai thumbnail, vlog, Lid Darmis, Dimas Zainal, dan lainnya. Nggak pakai thumbnail itu juga bagus. Videonya rame. Jadi ada yang pakai thumbnail, ya rame, cuma dikit. Ada yang nggak pakai thumbnail, rame juga banyak. Sekarang gini aja deh, nggak usah pusing-pusing. Yang sering menganjurkan perbaiki thumbnail, perbaiki thumbnail. Coba sekarang, nggak usah pakai thumbnail. Coba jangan pakai thumbnail. Coba 2 video, 3 video lah selama 1 minggu atau 1 minggu full nggak usah pakai thumbnail. Ayo berani nggak? Berani nggak pakai thumbnail atau thumbnail biasa-biasa saja. Kalau berani ya nggak usah pakai thumbnail sekalian. Ini menunjukkan kalau pakai thumbnail view-nya akan meledak. Salah satu faktor thumbnail yang bagus akan meledakkan view. Sekarang gini aja nggak usah pakai thumbnail. Yang mendewakan thumbnail nomor satu thumbnailnya harus bagus kalau pengen view-nya banyak. Oke sekarang kawan-kawan atau yang mendewakan thumbnail udah nggak usah pakai thumbnail. 3 video atau 4 video upload yang baru kemudian lihat perkembangannya kayak gitu. Menurun nggak? Menurun apa enggak? Hah? Kalau view-nya menurun, merosot, berarti iya. Berarti benar. Benar dalam arti iya. Bahwa thumbnail itu berpengaruh pada videomu. Dan videomu tidak suka, tidak karena thumbnail, tetapi karena isinya. Kan itu aja. Ya? Banyak tuh yang dulu thumbnailnya bagus. Nggak pakai thumbnail, juga bagus, malah lebih baik. Thumbnailnya biasa-biasa saja, juga malah lebih baik. Hmm? Jadi itu kawan-kawan. Penawarnya, ya sesuaikan. Jadi video sepi, channel sepi, itu penawarnya itu sudah banyak. Penawarnya sudah dieksplor, sudah diutarakan banyak tutorial-tutorial. Ya, kalau kalian kawan-kawan mampu mengikutinya ya silakan. Tetapi yang simple saja, ya, simple saja kan bisa kita lakukan. Ya, ya seperti yang kawan-kawan tahu sendiri lah ya, bagaimana caranya. Yang kita lakukan adalah ya yang dikatakan oleh mereka itu adalah cara-cara yang nakal kata mereka pada kita. Cara-cara yang kita lakukan itu bagi mereka itu adalah cara-cara yang nakal katanya. Eh, entah. Ya, jadi kawan-kawan itu harus tetap ya. Jadi thumbnail itu ya dilakukan atau dibuat atau dibikin ya nggak masalah belajar sambil belajar. Di Canva itu juga bisa kita mengadopsinya dari situ tinggal ganti saja kata-katanya kan. Kalau pakai thumbnail tetapi masih sepi kata mereka apa? Kata mereka, kata-kata para pakar-pakar yang katanya kelas itu karena judulnya kurang menarik.
Katanya tadi thumbnail-nya kurang menarik, sekarang judulnya kurang menarik. Nanti kalau thumbnail-nya sudah bagus, judulnya sudah bagus, sudah menarik, kok masih sepi? Nanti alasannya kualitas videonya kurang bagus. Nah, kan? Kalau sudah semuanya baik, terus masih sepi, alasannya apa? Tahu kan pastinya? Jelas, ada alasan lagi. Alasannya apa? Karena sekarang banyak YouTuber yang bermunculan, YouTuber-YouTuber baru yang bermunculan akhirnya sudah sibuk dengan diri mereka sendiri untuk membuat video, untuk membuat memproduksi atau berkarya, akhirnya jarang berkunjung lagi. Salah satu penyebab sepi, ya, itu kan? Nah, jadi kalau video sepi, ya bisa dikatakan wajar ya, kita harus memahami itu wajar, tapi kemudian tidak seenak-enaknya saja, kalau sudah wajar ya dibiarkan saja, bukan seperti itu. Kita harus melihat pada diri kita, kenapa kok sepi? Juga harus dicari tahu, belajar. Sepinya di sini, saya harus melakukan perubahan sedikit demi sedikit, ya, supaya kawan-kawan itu tidak membuat yang menonton itu usang dengan video kita. Kita sampaikan hal-hal yang baru misalnya, ya, dan jalin komunikasi itu akan terbentuk secara natural ya. Hubungan itu akan terkait. Ya, sampai di sini semoga ada manfaatnya. Salam sehat selalu. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.